기대했던 것처럼 될 일 없으니까. 여기까지만 해. 우리 엄마 지금 우리 집으로 올라가고 있어. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama The Nice Guy yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, bye Mimin. Kang Tae-hun memberikan pilihan kepada Kang Myung untuk balik lagi ke tempatnya bekerja dulu. Dan ternyata dia sama Sukchul itu nggak sempat bertemu karena dia udah pergi, baru Sukchul datang menemui Kang Myung. Dan Sukchul bertanya sama Myung apakah yang terjadi karena dia lihat bahwa ekspresinya Myung ini menunjukkan kayak ketakutan gitu. Tapi Myung bilang dia cuma bertengkar aja dengan beberapa customer di hari tersebut. Setelah itu Kang Myung diantarin pulang sama Sukchul, dan sebelum Sukchul pergi, Myung tiba-tiba aja memeluk Sukchul dan bilang bahwa dia itu ngerasa bahagia banget karena Sukchul selalu melindungi dia. Dan kalian tahu, langsung diajak nginep malam itu juga dong. Keesokan paginya pas Sukchul pulang ke rumah, dia disamperin sama ayahnya, dan ayahnya kan udah mencoba untuk mengakrabkan diri dengan Sukchul. Dia bertanya apakah Sukchul punya pacar atau enggak, dan dia meminta Sukchul juga untuk memperlakukan pacarnya dengan sebaik-baiknya. Setelah itu Sukchul langsung berangkat kerja dan tidak lupa untuk memberikan kabar juga kepada Kang Myung. Lalu Myung juga meminta tolong sama Sukchul untuk nanti malam menjemput dia di lokasi dia setelah melakukan rekaman. Nah, kemudian Kang Myung menelpon Kang Tae-hun setelah menelpon Sukchul tadi dan bilang sama Kang Tae-hun bahwa apapun yang bakal direncanakan sama Tae-hun dia nggak peduli, dan meminta juga sama Tae-hun untuk jangan mengganggu Park Sukchul. Karena kalau misalkan dia mengganggu Sukchul, Kang Myung tidak akan diam begitu aja. Nah, gara-gara jawaban Myung gitu, Kang Tae-hun semakin emosi. Terus setelah selesai mencek pasien, Gi-hong itu menyuruh Suki untuk ngobrol berdua, dan akhirnya mereka berdua berantem karena menurut Suki bahwa Gi-hong itu tidak jujur kepada dia karena kemarin dia melihat bahwa Gi-hong itu pergi sama anak direktur rumah sakit mereka, tapi bilang sama Suki bahwa dia pergi reuni dengan teman-temannya. Walaupun Gi-hong udah mencoba menjelaskan sama Suki bahwa dia itu salah paham aja, dan dia juga bertemu sama anak direktur itu untuk menjelaskan bahwa dia udah punya tunangan, tapi Suki bilang nggak mau tahu dan dia meminta putus. 할 거니까 너 그렇게 알아. 그렇게. By the way, belum kelar masalahnya dia sama tunangannya, si Sukyung kakaknya si Sukhi ini malah membuat masalah juga. Dia bilang bahwa dia bakal pergi lagi ke rumah judi itu. Jadinya Suki mencari alternatif lain, dia telepon ibunya, dia minta tolong sama ibunya untuk mencuci baju dan juga piringnya di rumah agar nanti ibunya ketemu sama kakaknya di sana. Karena kakaknya itu kan udah di luar Nurul banget, masalahnya udah banyak tapi malah nambahin masalah aja tuh orang. Terus kan pas Sukchul itu lagi makan sama rekan-rekannya, dia melihat bahwa di gerombolan orang-orang tersebut ada anak SMA yang mohon-mohon sama dia untuk direkrut menjadi anggota gangster. Lalu dipanggil lah sama Sukchul, anak tersebut bernama Woo Seok. Jadi dia bilang sama si Woo Seok ini untuk jangan masuk gangster. Nah, dia tanya apa hobinya Woo Seok di sekolah, katanya dia itu suka olahraga. Ya udah, disuruh sama Sukchul untuk melanjutkan olahraga bisbol itu aja. Karena dia menjelaskan bahwa kehidupan mereka itu di gangster nggak akan ada nikmatnya gitu, karena yang ada tuh berantem terus dan juga nggak ada manfaatnya sama sekali. Jadi minta sama si anak ini untuk tetap sekolah yang fokus dan juga fokus di bidang olahraga aja, karena itu yang terbaik. Nah, nantinya untuk masa depannya juga lebih cerah dibandingkan jadi gangster. Oh ya, ternyata orang yang disuruh sama Kang Tae-hun untuk mengambil foto-fotonya Myung dan juga Park Sukchul adalah anggotanya Park Sukchul sendiri, nah si Bangke ini. Dan dia juga mengatakan sama Tae-hun bahwa Tae-hun itu diincar tuh sama gengnya mereka. Dan yang disuruh untuk menghabisi nyawa Tae-hun adalah Park Sukchul. Padahal kan sebenarnya Sukchul itu menolak, tapi karena ini orang kagak dengar si Bangke ini, jadi dia bilang dia yakin bahwa Sukchul lah yang disuruh untuk menghabisi nyawanya Tae-hun. Nah, awalnya Tae-hun itu nggak percaya, tapi dia mulai terpancing dengan hal itu. Nah, yang menggantikan Sukchul untuk menghabisi nyawanya si Tae-hun adalah si Do-sik ini. Bahkan udah ditransfer tuh sama dia sebesar 10 juta won.
Terus disampaikanlah sama bosnya Sukchul kepada ketua mereka bahwa semuanya udah diatur dan Dusik lah yang bakal menggantikan Park Sukchul. Tapi Dusik ini kan emang gila banget mau bermain game online, judi online. Akhirnya dia mainkan semua uang yang dikasih sama dia tadi dan dalam sekejap hilang karena dia kalah terus. Nah pas bos mereka balik, si Dusik malah kabur gitu aja. Pening lah kepala bosnya Sukchul ya kan, dia telepon-telepon juga kagak aktif. Terus kan Park Sukchul mampir ke sebuah toko baju cewek gitu. Dia melihat ada baju berwarna kuning yang sempat dia lihat ada lukisan di tempatnya Kang Myong. Dan dia melihat bahwa baju ini mirip banget dengan lukisan tersebut. Jadi dia beli untuk dia kasih sama Kang Myong. Nah untuk Kang Myong sendiri, dia hari itu sedang melakukan latihan rekaman di perusahaan rekaman yang bakal merekrut dia gitu loh. Oh iya, si paling bucin Yoon Byung Soo itu kan mau mampir tuh ke rumahnya Seokyeong. Dia membawa bunga karena udah kangen banget sama Seokyeong. Terus tiba-tiba dia melihat, loh kok ibunya Seokyeong datang. Langsung dia telepon lah Seokyeong dan dia kasih tahu kalau misalkan ibunya itu datang dan udah dibawa dan menuju masuk ke rumahnya si Suk-hee. Nah panik banget tuh si Seokyeong dan dia langsung melihat keluar dan bener aja dong ibunya itu udah berada di depan pintu. Jadi dia langsung ngacir untuk bersembunyi di kamar mandi. Nah pas ibunya masuk, temen ibunya dia itu malah kebelet pipis ya kan. Jadi dia pengen ke toilet, tapi pas mereka buka pintunya itu malah kayak kekunci. Jadinya mereka tahu bahwa ada orang di dalam dan mereka suruh orang itu untuk segera keluar. Terus betapa kagetnya ibunya Seokyeong, ternyata yang keluar dari sana adalah anaknya sendiri. Dia langsung habis-habis dimarahin sama emaknya dia. Seokyeong meminta maaf, tapi karena emaknya udah kesel banget sama dia karena pergi tiba-tiba ngilang. Terus pas pulang juga dia nggak ada ngasih tahu apapun. Makanya ibunya masih geram banget dengan Park Seokyeong. Tapi walaupun gitu, karena mereka juga lagi sama-sama lapar nih ya kan, jadinya mereka mau makan mie instan dulu. Nah marahannya lanjut nanti gitu part 2-nya. Terus Park Sukchul dikasih tahu sama anggota-anggotanya kalau misalkan Dusik itu menghilang dan juga membawa uang perusahaan mereka kabur. Nah kemudian dicarilah sama mereka semua tapi nggak ada dijumpain di mana si Dusik ini. Dan si bangke ini juga sok-sok ikutan nyari padahal dia ya pengkhianat gitu. 엄마 왔다 가셨다? 진짜? Malamnya Seokyeong itu cerita sama adiknya si Suki bahwa ibu mereka itu datang tadi. Dan ternyata dia tahu bahwa Suki lah yang menyuruh ibu mereka datang ke sana karena Suki ini dari dulu nggak bisa menyembunyikan ekspresinya ketika dia berbohong. Nah karena Seokyeong tahu itu ulahnya Suki, jadinya mereka berdua malah berantem dan juga sambil jambak-jambakan. Terus Sukchul nyoba cari nih ke tempat sauna dan mereka menemukan ternyata di situ ada bajunya si Dusik, cuma orangnya nggak ada. Nah ditemukan sama Sukchul ada pisau di situ dan dia tahu bahwa itu disuruh sama bosnya dia. Dia marah-marah banget sama bosnya karena sebelumnya kan dia bilang untuk jangan melakukan hal itu. Tapi bosnya bilang gimana lagi karena ketua mereka yang suruh. Tapi Sukchul langsung marah-marah dan langsung pergi dari sana. Nah dan dia juga akhirnya ingat kalau misalkan malam itu dia harus segera menjemput Myong. Cuma entah kenapa mobilnya itu malah mogok. Jadinya Sukchul mencoba untuk naik taksi aja tapi ternyata taksinya juga kagak ada tuh yang mau ngambil penumpang. Jadinya Sukchul harus tetap pergi dong ke tempatnya Myong. Jadi dia itu kayak lari sekuat tenaganya agar dia sampai tepat waktu ke tempatnya Kang Myong. Nah sementara itu Myong kan mau siap latihan nih. Dan pas di ending latihannya di hari itu dia melihat loh kok ada si bangke ini ya kan, si Kang Tae-hun. Akhirnya dia ketahui juga bahwa dia bisa masuk ke sana itu gara-gara ada bantuan dari Kang Tae-hun. Dan Myong bilang bahwa dia tidak akan berterima kasih akan hal tersebut. Cuma Tae-hun ini kayak maksa banget nih sama Kang Myong. Padahal udah dibilang juga bahwa Myong itu nggak mau. Nah nggak lama setelah itu datanglah Sukchul dan dibilang sama Tae-hun untuk jangan mengganggu gadisnya dia.